Halo semuanya, Fili AG8 di sini. Jadi, aku membuka segmen baru yaitu karakter to object. Jadi sebagai orang yang pencinta style kasual, aku mau lebih mendalami lagi tentang karakter dan desain karakter yang bagusnya itu gimana, ya dimulai fantasi dan, sejarah-sejarah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah pilih polling di komunitas YouTube aku sangat terima kasih banget. Kayaknya itu udah lebih deh dari 50 orang yang nge-vote. Jadi kita langsung aja objek apa yang akan aku gambar hari ini. Oke. Oke, aku udah buat spin wheel. Jadi ini adalah barang-barang yang ada di kamar aku. Jadi itu di kamarku ada 23 barang yang pengen aku diubah jadi objeknya, yang pengen dijadiin karakter lah. Nah, itu ada 23-an dan untuk pose itu ada 16 ya. Gender itu ada 4, itu boy, girl, woman, dan man. Boy, girl itu buat anak-anak, sedangkan woman dan man itu untuk orang yang dewasa ya. Nah, jadi aku udah ketiga spin wheel ini yang akan aku putar dan kita mulai aja langsung nge-spin. Oke, hari ini kita dapat apa? Itu hey, my cat. Oh ya, aku punya kucing. Ya ampun, aku nggak expect, aku nggak expect. Oke, kita masuk aja ke pose dan kita spin. Oke, kita dapat apaan? Yap. Wait. Wow, drawing. Wah, gila. Lucu suka gambar. Wait, apa ini? Apa dia bisa nebak apa ya gender dari kucing aku? Wait. Wih, gila bener. Kucingku cewek, punya 3 anak. Aduh, kayak apa ya? Nggak expect banget, coba. Ya udah deh. Wait, 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 wait. Oke, karena dari sini kita udah jelas, yaitu kita milih cewek dan kucing aku dan dia lagi nggambar. Oke, ya kita langsung aja ke pembuatannya. Dan sedikit koreksi, sebenarnya ini bukan segmen ya, melainkan kayak tema video baru. Ya maaf banget, aku tuh suka apa ya terburu-buru kalau nyari informasi. Lain kali aku janji bakal kayak nggak salah paham lagi. Oke, oke, jadi let's get into it. Jadi ini Cimit. Jadi Cimit ini udah kucing aku dari 1 tahun yang lalu. Itu dari ya turun temurun lah ya. Dia itu kucing oren, rasnya itu ya kucing kampung biasa ya, kucing liar. Dan dia itu kayak rebutan para-para apa ya remaja-remaja. I don't know, apa ya cowoknya baik banget astaga. 2 apa 3-an baik banget ngerebut, bahkan kucing ras Anggora di tetanggaku aja juga kayak dikejar-kejar terus gitu. Ada beberapa konflik di mana kucing-kucing sebelumnya anak-anaknya tuh mati. Ya aku nggak tahu kenapa ya. Dia juga itu kadang ada yang mati sendiri, kadang juga ada yang ninggalin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kucing aku tuh udah punya anak lagi dan kucingnya itu 3. Aku belum ngasih nama mereka sih, tapi mungkin kalian bisa ya, apa ya, apa nama yang paling bagus untuk anak-anak kucingku. 2 cewek dan satunya cowok, oke? Dan ciri-cirinya itu dia ibunya kucing oren, ya ada putih-putihnya di bagian kepala dan perutnya. Untuk 2 anaknya yang cewek itu hitam dan belang-belang percampuran warna putih sama oren dan matanya udah pada kebuka semua alhamdulillah. Dan kucing orenku yang cowok satu ini anaknya tuh gemuk banget astaga. Aku keinget, sama saudara-saudaranya tuh yang kayak ibunya si Cimit lah ya, intinya itu udah turun-temurun. I don't know, kayak apa ya, aku takut soalnya apa ya, kebanyakan kucing kayak gitu tuh hidupnya cuma sebentar. Jadi ya, aku kasih makan terus. Ya padahal kucingnya ini apa ya, suka pemilih-pemilih banget ya. Jadi kalau ada ikan, ya digoreng dulu, nggak suka yang mentah-mentah dan nggak suka yang kayak asin-asin, ya pemilih banget lah. Ya selama masih kayak ras kucing oren kayaknya, udah gedenya ini bakal jelalatan deh. Jadi aku harus hati-hati banget, soalnya tiba-tiba di kasur, tiba-tiba di ini, jadi aku kayak, ya hati-hati banget lah, soalnya kan bulu-bulunya tuh, apa ya, suka masuk ke hidung. Bahkan aku sakit pernah gara-gara itu, ya nggak tahu ya, aku nggak alergi kucing kok. Kan, apa ya, ciri-ciri kucing aku itu warna putih dan oranye. Dan orennya itu kayak, aku lihat kayak ini belah tengah dan, apa ya, motifnya itu kayak, apa ya, jaket jaket apa, sweater
jaket-jaket yang dipakai saat musim dingin, terus ada kaos kakinya. Karena kan ini suasananya cerah, jadi aku milih kayak apa ya, lengannya pendek. Dan untuk anak-anaknya karena masih kecil banget dan baru lahir 2 minggu kemarin itu baru lahir. Jadi kayak masih masih kecil, mata-matanya udah kebuka. Dan apa yang dia gambar? Dan dia gambar apa ya, anak-anaknya yang lagi ya diri sama dia. Kan soalnya di page depannya nanti aku mau buat itu gambar-gambar anaknya yang kayak ya pilih krayon kasar-kasar gitu. Temanya hangat dan menceritakan kayak sebuah keluarga tunggal yang kayak mencoba untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi aku simpelnya gambarnya itu ada desain, ada cerita. Dan gimana cara dapetinnya? Kan pertama kali apa ya? Ibuku melihara kucing karena kan banyak tikus di rumah dan si kucing itu suka nangkep-nangkepin tikus-tikus yang ada di rumah aku. Jadi ya ibu atau orang tua aku itu dipelihara ya. Dari mulai ya dikasihin kardus, dikasih makan yang secukupnya, pokoknya ya tercukupi banget lah. Nah dari situ udah mulai-mulai kayak hamil, membuat keturunan, dan ya ini hasilnya, ini udah berapa keturunan ya, lumayan lama ya, itu berapa tahun. Dan kucingku Cimit ini tuh umurnya udah sekitar 1 tahunan, jadi kayak dibilang kayak masih muda banget ya. Enggak terlalu muda sih, cuma kayak udah agak tuan, soalnya kan 1 tahun tuh berapa ya? Ya pokoknya intinya, beda banget umur kucing sama umur orang atau orang manusia yang pada umumnya. Dan Cimit ini meskipun kampungan tapi dia itu kucing rumahan banget lah ya. Apa ya, gelendotan aja di rumah terus. Jadi nggak pernah apa ya, nyari makanan sendiri. Pokoknya ketergantungan banget sama ya keluarga aku dan aku juga. Dan untuk hidupnya berguna bagi aku apa enggak ya? Iya justru berguna banget. Aku kadang apa ya, suka cerita masa-masa aku sama si kucing meskipun ya kucing aku nggak terlalu ngerti apa yang aku ngomongin sih, tapi at least aku ada apa ya, makhluk hidup bisa bergerak dan bisa mendengar meskipun nggak ngerti gitu, tapi at least ada yang nemenin. Kucing itu kayak apa ya, kayak tempat curhatan aku sama semua masalah aku. Jadi aku daripada kalau ngomong sama orang lain itu bikin orang worried aja ya. Tapi kalau bagi makhluk hidup yang misalnya kayak hewan itu kayak, ya ampun tenang banget, apalagi yang mukanya lucu-lucu gitu ya. Dan juga Cimit itu kucingku bisa menjadi pelepas stres setelah sekolah atau kayak habis kerja ke sana sini kayak, apa yang nggak laku atau apa ya, dapet kliennya susah atau lama, ya dia jadi temenan aku. Jadi menurutku hewan itu kayak semacam perantara atau sesuatu yang kita bisa jadi kayak teman ngobrol atau melepaskan atau pelampiasan gitu. Ya karena kalau ngomong sama benda mati itu kayak orang gila lah ya. Maksudnya kayak nggak ada respon, nggak ada penggerakan sama sekali. Mungkin kalian kalau udah apa ya, tinggal sendiri atau suka sendirian gitu, dan kalian ada kucing itu apa ya, merasa diri kalian tuh nggak sendiri gitu. Yang aku bilang itu ya kucing apa aja atau kalian nemu di jalan ya kalian pelihara gitu. Oke, ini dia hasilnya. Ya mungkin kalian udah tahu yang ada di Instagram ya, tapi aku akan post caranya di sini dan ceritain semuanya. Ya beda sama di Instagram. Oke, satu sudah selesai. Selanjutnya kita ke objek berikutnya. Oke, kita spin lagi. Semoga kita dapat yang bagus dan aku dapat inspirasi yang lumayan bagus lah. Kita dapat apaan? Wow, buku. Wah, kebetulan banget buku aku juga warna merah. Oke, kita langsung aja ke posenya. Dan kita masuk ke posenya. Mau kita pakai gacor. Oke. Oh, kita dapat standing ya. Berarti standing cuma diri doang ya. Tapi aku akan bikin posenya selentur mungkin. Dan kita masuk ke gendernya. Kita spin lagi. Dan kita akan dapat girl. Oh, woman. Ya, kita dapat cewek lagi. Mungkin oh iya, aku bakal ubah dulu. Jadi aku lebih baik buatin ini opsinya lebih banyak. Jadi pilihnya nggak cuma satu atau 2 doang dan opportunity-nya lebih banyak. Nah, jadi untuk gendernya woman dan posenya standing dan sedangkan objeknya itu book ya atau buku. Jadi kita langsung buat aja desain karakternya.
Oke, untuk masalah buku ini aku nggak terlalu, apa ya, mengenal banget, soalnya aku jarang banget baca buku hari-hari ini. Jadi kayak lebih baik kebanyakan gambar ya. Jadi ini buku-buku yang banyak banget dikasih, kecuali aku ada buku yang dibeli sendiri, yaitu Welcome to 305 yang di sampingnya buku yang aku gambar sekarang ini, yaitu Lee Child Jack Reacher. Aku belum ada pengalaman atau banyak banget baca-baca buku ini, jadi kayak sebab itu aku ngomong selalu gugup gini karena aku kurang baca, jadi aku mau lebih-lebihin baca lagi. Ya, maksudnya kayak ada waktu luang lah buat baca gitu ya. Kalau kalian suka dengerin aku tutorial kayak begitu, itu semuanya pakai skrip, jadi semuanya kayak udah terstruktur lah. Intinya buku ini kayak bertema action dan thriller, dan kalau aku baca sinopsisnya itu dan di buku ini kita itu diceritakan oleh perspektif si pembunuhnya. Ya, dan lumayan complicated dan bahasa-bahasanya itu dewasa banget. Ya, kalian yang di bawah, apa ya, 16 tahun atau 15 ya lebih baik jangan lah ya meskipun tahu Inggris gitu. Dan buku ini aku dapetin dari ayah aku yang, apa ya, di tempat kerjanya yang punya perpustakaan, tapi kayak buku-bukunya tuh kayak udah nggak dibaca lagi. Jadi aku mau nyoba-nyoba, meskipun ya aku nggak terlalu banyak sering baca, kebanyakan di layar dan komik gitu. Tapi sedianya at least kalau buku novel itu enaknya bisa berimajinasi sendiri. Jadi ya itu melatih ya imajinasi aku, ya gimana kira-kiranya kalau, kalimat kayak gini tuh gambarannya kayak begini gitu. Oke, jadi si karakternya ini tuh kayak sebuah kayak villain karena kan bukunya itu thriller ya, sama action. Jadi aku mencoba untuk membuat karakter yang villain, tapi dari karakter cewek. Jadi karakter ceweknya itu biasanya kalau ya cewek nakal lah biasanya gimana gitu ya. Kalau kalian ada pendapat atau kayak punya kesimpulan lain di sinopsis ini misalnya kayak, "Ah, pilih itu salah, sebenarnya kayak begini." Nah, ya nggak apa-apa. Tapi aku ya coba aku cari aja di Google itu yang penting kayak apa ya, temanya kayak thriller atau horor atau fantasi. Jadi aku cocokinnya di tema situnya juga. Untuk ceritanya aku mungkin kayak sedikit-sedikit kayak ngambil konteksnya aja ini itu apa gitu. Dan si cewek yang aku buat ini itu pakai baju pesta. Jadi kayak, tempat yang ramai mungkin itu paling banyak orang-orang yang lebih jahat. Soalnya kan ya mabok-mabokan mungkin orang juga nggak tahu. Dan juga biar nggak kosong-kosong banget di smoke-smoke-nya itu aku dikasih, apa ya, abstrak warna-warna sana sini. Jadi kayak biar lebih ya nggak cuma kayak asap putih doang, udah. Biasanya kalau baca komik itu imajinasinya terbatas dan aku saranin kalian itu baca novel. Jadi ya penuh dengan tulisan dan imajinasi kalian itu diolah sendiri, habis itu kalian gambar. Oke, itu lebih membantu kok. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, yang karakter aku buat ini itu orangnya yang ekstrovert, yang bisa kemana mana dan juga orang-orang yang kayak terkenal nakal dan profesional banget lah ya. Ada kayak topi dan baju-bajunya juga bagus. Jadi, dia itu teknik membunuhnya lebih profesional dan memiliki strategi, nggak main asal-asal aja gitu ya. Aku buat dia tersenyum karena merasa bangga dia itu melakukannya semuanya dengan baik. Dan ini dia hasilnya. Oh ya, dan ini baru pertama kali jadi kayak maaf banget ya. Ini kepanjangan kayak durasinya. Tapi aku akan keep it short jadi kalian lebih enak nontonnya dan bisa menonton video yang lain. Oke. Ya cukup aja untuk video kali ini dan 2 objek kita udah buat ya. Jadi kayak satu video itu 2 objek. Jadi ya sekian untuk video kali ini. Mohon maaf ya videonya jelek. Aku harap kalian bisa mengerti dan bisa mengambil referensi dari video ini. Oke, segitu aja dulu. Semangat gambarnya.